Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktik siklus 1 dengan judul penerapan metode Jarimatika untuk meningkatkan hasil belajar perkalian bilangan 1-10 di kelas 3 SDIT Muhammadiyah Wirosari dalam mata kuliah pemantapan kemampuan profesional atau skripsi. Praktik ini dilaksanakan oleh Frihtian Norma dengan NIM 8578666667 dari UPBJJ UT Surakarta dengan dosen pengampu Bu Danti Ayuwardani MPD GR. Praktik ini dilaksanakan di kelas 3 SDIT Muhammadiyah Wirosari pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Saya tanya dulu kabarnya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kita nyalakan jargonnya SDIT ya, tolong dijawab dengan semangat. Siapa kita? Selanjutnya, sebelum kita mulai belajar hari ini, nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan semua siswa-siswa berdiri untuk menyanyikan lagu nasional. Mulai 1, 2, 3. Selanjutnya Ustazah mau mengabsen hari ini. Coba dilihat samping kanan kirinya, adakah anggota kelompoknya yang tidak hadir? Ada? Siapa Mas? Kaila Rama. Oh, Mbak Kaila dan Mas Rama ya. Tadi sudah izin karena sakit ya. Baik, sudah. Kita lanjutkan lagi ke materi hari ini. Nanti di sini hari ini Ustazah akan menyampaikan materi tentang perkalian. Ada yang sudah bisa perkalian? Bisa? Sudah bisa sampai berapa perkaliannya? Selesai. Sampai selesai ya. Tapi masih menghafalkan ya? Iya, masih menghafalkan. Alat dan bahannya sudah dibawa? Sudah membawa gelas plastik? Coba tunjukkan gelasnya. Kerikilnya sudah dibawa? Oke. Nah, pembelajaran kali ini tujuannya yaitu agar peserta didik mengetahui perkalian angka 1 hingga 10 ya. Nah, berikutnya Ustazah akan memberikan contoh. Perhatikan yang Ustazah bawa kali ini. Kalau Ustazah meletakkan 5 permen dalam gelas plastik, kemudian Ustazah punya 3 gelas plastik, bagaimana cara menghitungnya? Diapakan? Dikali. Berapa permennya dalam 1 gelas plastik ini? 5. Berarti angka berapa dikali berapa? Betul sekali, 5 dikali 3. Saya tuliskan ya, 5 dikali 3. Nah, cara sederhana
Jadi masing-masing nanti disimpan kerikil. Nah, gelasnya dalam kelompok kalian ada berapa? Ada yang 4, ada yang 5 ya. Dan sudah siap semuanya? Sudah. Beri nomor 1. Beri nomor 1 dulu. Sudah. Siapkan gelas plastik dan kerikilnya. Masukkan kerikil dalam gelas plastik. Setiap gelasnya berisi 8 kerikil. Kelompok sini sudah dimasukkan 8 kerikil. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 5 sudah belum? Kelompok 6 ya. Kelompok 6 sudah belum? Kelompok 5. Nah, silakan tulis bentuk perkaliannya. Dalam setiap gelas berisi berapa tadi? Berarti bentuk perkaliannya bagaimana? Ya, setiap kelompok itu bisa berbeda karena jumlah kelompoknya itu berbeda-beda. Ada yang 4, ada yang 5. Silakan ditulis. Ini kerja kelompok, jadi boleh saling berdiskusi dengan teman satu kelompok. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya bentuk perkaliannya. Sudah? Selanjutnya kalian rubah perkaliannya dalam bentuk penjumlahan. Tadi berapa? 8 dikalikan berapa? Berarti penjumlahannya berapa? Hasilnya Ya, sudah? Disesuaikan dengan anggota kelompok kalian. Nanti di akhir Ustazah akan cek ini. Sudah? Bisa dilanjut yang kedua belum? Belum. Oke, Ustazah beri waktu. Sudah? Ustazah cek. Kelompok 1 sudah belum hasilnya? Sudah. Kelompok 2 sudah belum? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kelompok 6? Sudah. Bisa dilanjut ke praktiknya? Bisa. Silakan kerikilnya dikeluarkan lagi. Masukkan dalam gelas plastik. Setiap gelas berisi 2 kerikil.
sudah cek LKPD-nya masing-masing. Ya, dari hasil yang sudah kalian kerjakan ini, ada masih banyak anak yang belum bisa mengerjakan. Bahkan dengan ilustrasi gambar, tinggal menghitung gambarnya saja masih kesulitan. Iya, betul. Ada yang masih seperti itu. Jujur sama saya. Iya, kesulitannya ada gambarnya masih kesulitan. Sulitnya bagaimana? Ayo, yang belum bisa mengerjakan ada gambarnya harusnya bisa menghitung karena ada contoh gambarnya. Tapi ini masih ada sekitar 10 anak itu masih belum bisa memahaminya. Apalagi yang langsung menjawab perkalian dan soal cerita. Ya, jadi itu nanti buat belajar di rumah ya untuk memperbaiki perkaliannya. Tapi rata-rata yang sudah tercapai itu nilainya kisaran 85 sampai 90. Banyak kan nilainya 90. Ya, hanya ada sekitar 10 anak yang belum bisa mengerjakannya atau nilainya belum baik ya. Nah, dari sini kalian sudah bisa menangkap pelajaran perkalian, bisa, tapi dengan cara apa? Bisa tidak tadi? Bisa, tapi baru dengan cara penjumlahan. Kalau yang sudah hafal langsung bisa menjawab, ada berapa anak tadi langsung bisa menjawab? Baru 1, 2, ya. Hanya berapa anak? Yang lainnya masih pakai cara apa? Cara apa? Penjumlahan. Ditambah cara seperti itu? Masih menggunakan cara seperti itu? Masih. Ada yang pakai cara ini? Dijejer, tambahkan ada? Pakai ini aja. Pakai kerikil atau alat bantu lainnya aja? Oh iya. Berarti di sini rata-rata masih menggunakan cara yang manual ya. Itu menjadi bahan refleksi saja dan refleksi kita semuanya untuk dievaluasi ke depannya ya. Materi ini sangat penting sekali karena nanti ke depannya kalian akan menghadapi perkalian yang lebih besar ya. Angkanya 2 angka, 3 angka, 4 angka ya, bakal lebih besar dari itu. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Ada tidak? Tidak. Ya, kita simpulkan materi kali ini bahwa perkalian itu dapat dihitung dengan cara apa? Menjumlahkan. Itu masih cara yang konvensional atau cara yang paling gampang. Bisa juga dengan alat bantu lainnya, misalnya berapa atau alat bantu Ricci atau dengan kerikil. Itu cara yang masih lama ya. Kalau itu seperti lama atau cepat? Lama atau cepat? Lama ya. Sehingga waktunya kalian habis. Tadi ada sekitar 5 anak yang mengumpulkan perakhiran ya. Jadi cara seperti itu masih lama ya.